Universitas Diponegoro atau Undip merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Jalan Prof. Sudarto nomor 13, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 2021 ini, Universitas Diponegoro akan melaksanakan KKN yang merupakan sarana kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk memanfaatkan sebagian waktu belajarnya untuk menyumbangkan pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki secara berlangsung dalam memecahkan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Akan tetapi, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, KKN Undip tahun 2021 mengusung KKN Pulang Kampung dengan tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals atau SDG. Kelurahan Jatimlati merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Pondok Mati dan Kota Bekasi. Kelurahan ini terkenal karena kerukunan beragama dengan simbol 3 rumah ibadah, yaitu masjid, gereja Kristen, dan gereja Katolik yang berdiri berdampingan. Ketiga rumah ibadah berdiri di Jalan Raya Kampung Sawah. Masjid terbesar di Kampung Sawah yaitu Masjid Agung Al-Jauhar Yaspi, hanya sekitar 50 meter dari gereja Kristen Pasundan dan 200 meter dari gereja Katolik Santo Servatius. Nama saya Nadim Hasba dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur akan melaksanakan KKN Pulang Kampung di Perumahan Puri Gading, RT 6, RW 9, Kelurahan Jatimlati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan tagline KKN Siaga atau KKN Siap, Sedia, dan Bangga. Kelurahan Jatimlati memiliki beberapa permasalahan wilayah, akan tetapi permasalahan wilayah yang akan difokuskan merupakan wilayah perumahan Puri Gading, terutama RT 6 dan RW 9. Masalah yang terdapat di RT 6 dan RW 9 ialah kurangnya fasilitas ruang publik terbuka, kurangnya sadar masyarakat terhadap pandemi COVID-19, serta kurangnya tenaga ahli yang dapat membantu warga dalam melaksanakan aspirasi mereka. Salah satu permasalahan yang ada di sini ialah kurangnya fasilitas ruang publik yang terpadu untuk warga melakukan kegiatan di luar ruangan. Hal ini dapat membuat warga menggunakan jalan untuk melakukan kegiatan mereka yang dapat berbahaya, serta bisa terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemik COVID-19. Yang kedua, kurangnya sadar masyarakat terhadap pandemi COVID-19, terutama dalam program vaksinasi COVID-19. Hal ini juga menimbulkan masalah bagi pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi untuk warga yang takutnya mudah atau gampang menerima info yang salah atau palsu mengenai COVID-19 yang bisa berbahaya. Ketiga, kurangnya tenaga ahli di bidang untuk melaksanakan aspirasi masyarakat juga membuat program aspirasi masyarakat tidak terlaksana dan menjadikan warga kurang puas terhadap fasilitas ruang publik yang telah didapatkan. Meskipun terdapat beberapa masalah, akan tetapi wilayah RT 6 dan RW 9 memiliki potensi wilayah baik fisik maupun non-fisik untuk membantu menyelesaikan atau memberi solusi dari masalah tersebut. RW 09 memiliki taman lingkungan yang diperuntukkan sebagai ruang publik terbuka hijau dan cukup luas. Akan tetapi, taman ini kurang tertata rapi dan memiliki fasilitas yang kurang sehingga membuat warga kurang berkunjung ke taman dalam keseharian mereka. Hal ini sangatlah disayangkan karena taman ini cukup besar untuk bisa memadai kegiatan warganya setiap harinya. Selain itu, warga RW 9 sangatlah terbuka, taat, saling rukun tetangga, dan memiliki komunikasi yang kuat di antara warganya, sehingga memudahkan jika diadakannya sosialisasi mengenai COVID-19, baik merupakan sosialisasi luring ataupun daring.
Berangkat dari permasalahan dan potensi wilayah, akan dilaksanakannya 2 program, yaitu edukasi mengenai vaksin COVID-19 dan redesain sarana publik open space berupa Taman RW 9, yang kedua program itu sudah terlaksana. Program pertama yaitu edukasi mengenai edukasi vaksin COVID-19. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2021. Program ini memberikan informasi yang dikemas secara menarik dalam bentuk poster dan spanduk yang berisi seputar vaksin COVID-19 di Indonesia, yang bertujuan untuk mengedukasi warga RT 6 dan RW 9 Kelurahan Jatimulati, Kota Bekasi mengenai apa saja yang perlu diketahui seputar vaksin COVID-19 di Indonesia. Program ini dimulai dengan mengunjungi RT 6 dan RW 9 Perumahan Puri Gading, Jatimulati, Pondok Melati, dan Kota Bekasi untuk mendapatkan izin pelaksanaan KKN siaga. Setelah itu, dilanjutkan dengan mencari-cari informasi mengenai vaksin COVID-19 yang berada di Indonesia dan vaksin pada umumnya. Setelah mencari tahu informasi mengenai vaksin COVID-19, lalu dibuatnya poster atau spanduk yang nantinya akan berisi tentang apa saja vaksin COVID-19 di Indonesia, bagaimana cara kerjanya, efek samping, dan isi vaksin COVID-19 tersebut. Sekaligus juga berisi tentang pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat dan dijawab di poster atau spanduk tersebut. Posternya jadi, selanjutnya dilakukan dengan sosialisasi lewat daring dan diadakan sesi tanya jawab melalui grup WhatsApp. Sedangkan pada tanggal 26 Januari 2021 telah melakukan pemasangan spanduk berisi infografis mengenai vaksin COVID-19 yang dipasang di Taman RW 09 Perumahan Puri Gading, Pondok Melati, Kota Bekasi. Program yang kedua yaitu redesain sarana publik open space berupa Taman RW 9. Redesain ini dilakukan dengan harapan bisa membangkitkan minat warga dalam mengunjungi taman untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk mendukung kegiatan berolahraga, dibutuhkan ketersediaan ruang publik yang bisa mendorong atau memotivasi warga untuk melakukannya. Oleh sebab itu, saya membantu warga Jatimulati dengan cara melakukan redesain ruang publik Taman RW 09 untuk dijadikan sebuah taman sehat yang bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Redesain taman sehat ini diambil dari aspirasi warga yang disampaikan oleh Ketua RT 6. Penentuan lokasi ini juga berdasarkan diskusi antara warga dan Ketua RT 6 dengan ketentuan akses yang mudah menuju taman sehat dan luas taman yang memadai untuk kebutuhan berolahraga. Pendekatan yang diambil dalam proses desain ialah post-pandemic architecture atau desain arsitektur setelah pandemi. Lalu presiden yang diambil sebagai fasilitas atau penataan taman sehat ialah RPTRA yang telah dibuat oleh pemerintahan Jakarta atau lainnya. Setelah membuat desain sementara Taman Sehat RW 9, hasilnya akan didiskusikan oleh Ketua RT dengan perwalian warga untuk asistensi apakah sudah sesuai dengan keinginan warga dan mendapatkan kritik atau masukan dari warga. Setelah itu, kegiatan ini dilanjutkan dengan menyelesaikan desain final sesuai masukan atau kritik hasil diskusi warga. Lalu hasil berupa panel berisi visualisasi, gambar kerja, konsep, serta kondisi sekarang dari taman. Pesan saya selama ada KKN ini ya, di masa pandemi COVID-19 ini ya, tentang KKN tentang vaksinasi COVID-19 itu sangat bagus ya, terutama di sekitar lingkungan kami ini belum ada yang KKN seperti saat ini ya, apalagi dengan mensosialisasikan tentang vaksinasi, pasang-pasang banner, segala macam yang dilakukan oleh mahasiswa yang KKN ini, itu sangat bagus sekali. Dan yang berikutnya tentang KKN tentang pengerjaan gambar taman ya, nah itu sangat
penting sekali bagi kami, karena selama ini kita sebagai warga itu hanya konsep tanpa ada gambar yang jelas. Kebetulan ada yang KKN di sini, kebetulan yang KKN itu adalah putra dari warga kami. Nah, itu sesuai dengan jurusannya juga arsitek. Dia menggambarkan secara detail tentang taman yang bagus, model-modelnya, penggunaannya komplit, pokoknya sampai ada jogging track, ada trotoar. Nah, itu sangat membantu warga di sini. Jadi seperti sebelumnya, jadi begitu ada gambar ini, semuanya, hampir semua warga itu sudah sangat memberikan acungan jempol terhadap hasil gambar dari mahasiswa yang KKN tersebut. Pesan saya untuk seperti ini, supaya nanti diteruskan lagi KKN, apalagi kalau masih pandemi COVID-19.